kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa ta'alamin kitab wa adil ulum di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya mulut kemarin. Jadi harus dijaga mulut kita. Yang termasuk lagi wa minha, dan itu sebagian daripada maksiat-maksiatnya mulut. Ai min ma'asil lisani, artinya sebagian dari maksiat-maksiatnya lisan. Itu jadi khobarnya tadi wa minha, dan itu sebagian maksiat-maksiatnya lisan. Sabu sahabati, ada pun lagi itu khobarnya didudukan, mubtadanya diakhirkan. Sabu sahabati, ada pun misui apa misui? Misui sahabat. Bahasa Indonesia ini apa Pak? Tahudori? Memaki. Memaki ya, nah, itu memaki sahabat. Yes, bahasa Jawanya itu misui, bangsane danjo, kampret, seterusnya itu, nah ya, nah itu. Jadi itu kok kita kok ibaratnya itu ada niat ngomong, istilahnya terus ngomong menjelek-jelekkan sahabat, maka itu termasuk maksiat-maksiatnya daripada mulut. Nah gitu. Contoh ada dulu tuh, ya kan? Kalau nggak keliru itu tentang apa? Ada bolak-balik yaitu sahabat Umar itu ya. Nah itu ibaratnya tuh macam mana? Istilahnya tuh nggak setuju dengan Nabi. Lah orang-orang yang pelarij, artinya itu senangnya itu ini tadi dikit-dikit itu mengeluarkan Islam dari agamanya, maka itu nyebut Umar tuh ini, Umar gini ya gitu. Orang tuh nggak tahu padahal sahabat Umar itu mertuanya Nabi gitu loh. Ya wajar namanya orang tua sama anaknya. Kalau sudah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad SAW, man adapun barang siapa itu sabba misui atau memaki siapa orang tersebut al-anbiya kepada para nabi, kutila maka hukumnya wajib dibunuh. Nah itu ya. Waman, dan adapun barang siapa itu sabbu sabba memaki siapa orang tersebut ashabi kepada sahabat-sahabatku, julida maka hukumnya wajib dihukum jilid atau dicambuk gitu ya. Waman, maka adapun barang siapa itu sabba memaki siapa orang tersebut alian kepada sahabat Ali, fakat sabani maka contoh seperti itu sama dengan memaki aku, kata Nabi. Waman sabani, maka barang waman adapun barang siapa itu sabani memakiku, fakat sabballah maka seolah-olah atau hakikatnya dia itu juga memaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Rawahu diriwayatkan siapa hadis, meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmad wa Tabrani dan Tabrani. Jadi makanya apalagi sekarang ya kan lagi fenomenal ini istilahnya tuh, ada orang yang memaki-maki para habib atau segala macam ya kan, entah dia habib nian atau tidak, sudah nggak usah ikut-ikut memaki gitu ya, nggak usah komentar tentang itu bukan ranah kita, bukan wilayah kita kan sama-sama nggak tahu sejarahnya, jadi nggak usah istilahnya itu terus ikut-ikut komentar, oh habib kok begitu, nggak boleh ya. Sudah bolak-balik saya sampaikan, kita sampaikan ya, disampaikan saya
menyampaikan dari para ulama kita, kewajiban kita, ya kan, Allah perintah kepada kita tuh menghormati orang lain, menghargai orang lain. Jangan dibalik Pak Janes ya. Nanti balik ulang apa kewajiban kita tuh minta dihargai, nggak ada. Oh, kewajiban kita tuh minta dihormati sama orang lain, nggak ada. Nah, maka kita nggak usah ibaratnya tuh terus menganggap bahwa kita tuh harus dihormati, harus dihargai, harus dipandang, nggak usah. Karena bukan itu perintahnya, tapi perintah kepada kita itu yaitu menghormati orang lain, memuliakan orang lain, gitu ya, menghargai orang lain. Nah, khususnya ini pas dengan bab ini termasuk maksiat yang murid, yaitu memaki atau istilahnya itu mengumpat daripada para sahabat. Nah, itu kita termasuk nanti maksiatnya murid, lebih baik tidak usah ya, apalagi kok keluarganya Nabi. Sudah bolak-balik saya sampaikan bahwasanya kewajiban kita itu pokoknya menghormati, memuliakan. Itu kalau kita ketemu ustadz, ketemu para ulama, ketemu para habaib. Selain daripada itu bukan ranah kita lagi. Masalah dia baik nggak baik, bener nggak bener, itu bukan urusan kita. Ya andai kan kita tahu kita sok-sokan bener katanya kan, ya sudah. Kalau menurut kita katanya itu tidak bener, ya nggak usah diikuti, kan selesai urusannya, ya kan. Nah, ini kita kembangkan pula ini entah seperti itu, tidak usah ya. Kita nasihati diri kita sendiri. Nah, kecuali beliau-beliau itu ya guru kita, maka baru tambah satu kewajiban kita, yaitu mentaatinya. Itu pun ada istilahnya itu, yaitu tadi, kalau kok tidak untuk maksiat kepada Allah, kalau untuk bermaksiat kepada Allah dan kepada agama, ya tidak perlu lagi kita mengikutinya. Maksudnya yang nggak baik jangan diikuti. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarnya, amin ya rabbal alamin. Itu makanya para ulama itu mendefinisikan bahwasanya dunia itu apapun kedudukannya, ya kan, kata para ulama itu, walaupun itu nabi ataupun rasul, itu adalah laibun walahun, permainan dan sandal gurau. Dulu sebagian para ulama menentang itu, cuman setelah diteliti-teliti, lah ternyata betul, oh nabi dan rasul kan pilihannya Allah, betul. Cuman di situ ternyata ada suatu kisah bahwasanya Nabi Sulaiman tuh pernah dicopot dari kenabiannya. Nah, makanya itu walaupun nabi atau rasul itu andaikan kok tidak masuk ke ranah laibun walahun, permainan dan sendagura, ya maka nanti itu tidak mungkin nabi atau rasul itu dicopot, walaupun itu terus dikembalikan lagi. Tentang masalah kuda apa begitu ya, tentang masalah kuda itu udah keliru itu. Jadi artinya ada berpaling, ibaratnya itu maksudnya itu apa istilahnya itu, memuji kudanya itu berlebihan, nah, sehingga mengalahkan memujinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam riwayatnya itu ada dicopot kenabiannya. Nah, makanya para ulama menjatuhkan bahwasanya walaupun toh itu sebagai nabi atau sebagai rasul, itu termasuk di dalam ayat laibun walahun. Apalagi kalau cuma dai ya, sudah santai wae lagi kau. Sekarang lagi diperankan sama Allah, oh jadi tukang baca kitab, ya sudah, tukang baca kitab lah yang baik, yang benar, yang elok, nerangkan yang benar. Oh lagi diperankan jadi tukang ngaji yang elok, yang baik, yang benar. Jadi tukang apa Mas Gendut, perabot. Nah, jadi tukang perabot ya begitu, yang baik, yang benar, dan seterusnya. Termasuklah Pak Lupi, tapi Pak Lupi tidak disinggung sampai pula ya. Ya termasuklah dokter atau perawat atau mantri, itu yang baik, yang benar. Jangan menggunakan ibaratnya kesempatan, wah nyuntik bokong terus diteliti bokongnya, ya udah baik Pak Lupi ya. Kemarin sudah ada peraturannya loh ya.
Tapi Pak cuci mata ya terserah lah, yang penting istighfar sama Allah, ingat-ingat itu bahwa itu keliru. Masalah senang secara pribadi lah terserah, cuman jangan buat-buat dalil kalau itu wah ini tidak apa-apa Pak Mu, ini kan saya mengobati ya, jangan begitu ya. Sama yang tanyakan Mbak Sabar kemarin itu loh Mbak ya, apa jenggolan Mbak ya, dicekel perawat ya Pak ya, segak apa-apa Mbak, namanya berobat ya, ini mati weh Mbak, mumpung dibolehkan dalam reaknya. Kalau pas Mbak nggak jenggolan tuh mah nggak boleh loh, tiba-tiba Mbak datang, Duk, apa perawat ini tolong pegang, emang nggak boleh dosa Mbak, tapi mumpung seperti itu nggak dosa Mbak, kesempatan wes kono lah, dinikmati weh Mbak, kapan meneh nggak dosa Mbak ya. Padahal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani gunung hidarene amin ya rabbal alamin. Nah itu seperti itu. Jadi intinya apa, kita pokoknya jangan biasakan ikut campur, menghina, mengejek tentang para sahabat, walaupun ada sebagian firqah Islam yang cuma setujunya itu dengan sebagian sahabat ya kan. Nah, itu kita jangan ikut itu ya. Kalau mu'alif rahimahullah Hukia dihikayatkan dari hadis tersebut, menghikayatkan dari kepada hadis tersebut siapa Abdul Wahab bin Ahmad fil Badril Muniri di dalam kitab Al Badrul Munir. Yang seterusnya termasuk maksiatnya mulut yaitu wasyahadatu zuri dan bersaksi yang bohong. Al-kadibi artinya bersaksi yang bohong. Qala Allah Ta'ala fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Jadi jangan sampai kita bersaksi yang tidak benar gara-gara kawan kita ngomong-ngomong gini. Iya kan Pak? Nah terus kita ikut, padahal bukan. Qala sudah bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala, fajtanibu maka menjauhilah kalian semua ar-rijsa kepada perbuatan yang menjijikan, kenyataannya minal ausani dari menyembah berhala, wajtanibu dan menjauhilah kalian semua qaula zuri kepada ucapan-ucapan yang bohong. Qala al-mu'alif rahimahullah. Itu jangan, kemarin sudah sedikit diterangkan ya. Wal khalfu dan juga bersumpah bidomil khoi, wal khulfu dan bersumpah bidomil khoi dengan dibaca doma khonya fil wa'di di dalam janji. Idza wa'ada ketika berjanji siapa orang tersebut, wal khulfu dan mengingkari janji gitu loh artinya. Bidomil khoi dengan dibaca doma khonya fil wa'di di dalam janji. Idza wa'ada jika berjanji, ketika berjanji siapa orang tersebut kepada janji tersebut. Wa adapun mengingkari janji itu yadmirul khulfi, yaitu menyimpan daripada pengingkarannya atas janji tersebut. Qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud Al-Ariyah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang pada beriman siapa alladzina aufu memenuhilah kalian semua bil uqudi kepada janji. Kila dikatakan ya adapun maksudnya janji itu al-uqudu janji allati yaitu janji-janji ya ta'aqada yang berakad, saling berakad siapa orang tersebut kepada janji, saling berakad an-nasa kepada manusia, bainahum di antara para manusia. Jadi kalau kita sudah berjanji, yo jangan sampai kok kiranya kok nggak mau, yo ngomongnya nggak mau, kayak gitu loh. Jangan kok yo tapi niatnya tidak dikerjakan, maka itu dilarang. Kata-kata iyo yang niatnya tuh nak diingkari itulah, maka itu yang tidak diperbolehkan, termasuk nanti digolongkan maksiatnya mulut. Untuk ngenain wae Pak, ya terserah lah. Yang penting seperti itu didefinisikan sendiri, nah gitu ya. Karena apa Pak Lupi terkadang ya memang ionian, betul kata Bang Udori tadi, ibaratnya tuh studio iwailakat macam itu kadang untuk mempersingkat apa
repot lah begitu. Nah itu kan kalau mau alif rahimah kalau dituruti terus nanti lama Pak Lupi. Nah itu iya biar cepat kan gitu. Kalau mau alif rahimah wa nafa'ana di ulumi bidaruni amin ya rabbal alamin. Sedangkan beliau itu masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dikerjakan. Terkadang diajak ngomong, diajak ngotar, diajak mempermasalahkan sesuatu yang mungkin memang tidak penting. Nah, paling kepentingannya untuk pribadi terkadang itu untuk yang satunya tidak penting, untuk yang ngomong yang penting. Kalau yang diomongi, yang diajak janji tadi terkadang tidak penting, maka ya boleh seperti itu. Qala sudah berkata siapa Fayumiyun Imam Al-Fayumi. Wal khulfu dan adapun mengingkari sumpah, mengingkari fil wa'di di dalam janji, ingdal Arabi menurut orang Arab itu al-kidbu berbohong, wa fil wa'idi dan di dalam janji itu karomun kemuliaan. Dia maksudnya wal khulfu fil wa'idi ingdal Arabi al-kidbu wa fil wa'idi karomun. Jadi nanti bisa diterangkan yang lebih jelas lagi ya. Jadi mengingkari janji itu termasuk apa namanya maksiatnya mulut. Nah, itu begitu. Wa matalul goni dan juga mengingkarinya atau malasnya ya, malas-malasan ya. Tolala itu artinya malas, minnya itu tambahan. Wa matalul goni dan malasnya orang yang atau menunda-nundanya gitu ya, menunda-nundanya orang yang mampu atau kaya, ayil qadiri artinya orang yang mampu, ala wafa daini atas membayar atau melunasi atau memberikan hutangnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matalul guni dulmun, adapun malasnya atau menundanya orang yang mampu untuk membayar hutang itu dulmun, termasuk menganiaya. Rawahu Syekhoni, diriwayatkan oleh Syekhoni. Wal matolu, maka adapun yang dimaksud matol di sini itu itolatul mudafaati, memperlambat atau melama-lamai pemberian, biangtaku nasalah samarotin, supaya bisa menjadi 3 kali, fa'aksaro maka lebih banyak lagi, faqauluhu maka adapun ucapannya orang tersebut itu dulmun, termasuk menganiaya. Ai kabirotun artinya termasuk dosa besar, musikun yang merusak. Amal mudafaatil marroti, adapun menolak atau memberikan sekali au marrota ini atau 2 kali, falaisat mutolan, maka tidak digolongkan apa memberikan 1 atau 2 kali, mutolan di dalam melama-lamakan hutang, mufsikon yang merusak. Wa ingkana, dan jika ada apa mudafa'ah itu haraman, hukumnya haram minasoboiri di dalam perkara-perkara yang kecil. Wa makhalu dalika, dan adapun tempat hukum tersebut itu idatu riba, ketika diharapkan apa hutang tersebut, fa in lam yutalib, maka jika kok tidak diharapkan, tidak dibutuhkan sama orang yang ngutangi, fala maksiatin, maka hukumnya fala maksiata, maka dihukumi tidak maksiat. Apa ada memberi faedah dari kepada keterangan hukum tersebut siapa Asyarqawi, Imam Asyarqawi. Wasatamu wahwa wasfusul boiru bima fihi naqsun wazal wasdaro'ah. Wasatamu, dan juga memisui. Sabun dengan satama itu beda ya. Nah, nanti diterangkan di malam Sabtu yang akan datang. Misui ya. Misui ini baru yang misui, sabda ya misui, satama ya misui. Nah itu nih. Nah, nanti diterangkan perbedaannya di malam Sabtu yang akan datang. Wasabu sabu kola mal'ulun min sabda wadai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.